Coba tolong jelasin Studio Pakaroso itu apa? Banyak yang bertanya-tanya Pakaroso itu artinya apa? Pakaroso itu artinya adalah kasih kuat. Betul. Hijau, biru. Tuh gantian cuci tangan. Ya, halo teman-teman semua. Sekarang hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024. Hari ini belum kemana-mana sih, jadi kita sekarang banyak beraktivitas di studio karena mau mempersiapkan untuk ke Bandung. Di Bandung itu tanggal 4, 5, 6. Tanggal 4 kita mau showcase di Exodus. Kemudian tanggal 5 dan tanggal 6 ada showcase juga bareng Exodus lagi di Lembang, di Tangkal Pinus. Jadi kayak campsite gitu di Bandung. Yang kami persiapkan ya macam-macam, terutama merchandise, produk-produk yang bisa teman-teman koleksi, karya-karya teman-teman dari kolektif Pakaroso. Ya, di Studio Pakaroso ini yang jadi member saat ini di sini ada Kiki dari Tentena, ada Adit dari Palu, ada Iyar dari Palu juga, ada Frandi dari Luwuk, ada Ical dari Palu, ada saya dari Palu, ada Butet. Berapa orang itu ya? Satu, dua. Berapa orang tuh orangnya? Saya lupa hitung deh. Adit, Ical, Frandi, Kiki, Butet, Iyar, saya. Iya, ada 6 orang tuh orang di sini. Jadi member di sini. Beberapa teman-teman yang dari Palu atau Sulteng lah, atau dari teman-teman Jakarta juga berkunjung ke sini, mampir. Saya tahu juga ya, mungkin passion barangkali ya, hidup berkelompok itu jadi passionku mungkin ya. Dulu 2014 sampai 2017 ke 18 itu di Palu saya bikin kolektif juga, namanya Rumah Hutan Drupadi. Teman-teman bisa cek nanti hashtagnya di Instagram atau bisa searching di Google. Rumah Hutan Drupadi namanya. Jadi Rumah Hutan Drupadi itu ruang terbuka seni kerakyatan gitu. Sebenarnya itu lahan kosong di belakang rumah keluarga. Saya manfaatkan jadi tempat untuk kita bisa berkumpul, bisa belajar bersama, bisa saling bertukar pengalaman, bisa saling berbagi cerita. Di situ, di ruang terbuka seni itu yang saya namakan Rumah Hutan Drupadi. Setelah married, saya pindah ke Bekasi, dan Rumah Hutan Drupadi akhirnya vakum. Jadi teman-teman yang pernah terafiliasi, sedap bahasanya, yang pernah bersama-sama kita di Rumah Hutan Drupadi itu sekarang punya kesibukannya masing-masing. Tapi kita masih tetap berhubungan satu sama lain via WhatsApp group atau Instagram gitu. Masih saling memantau, masih saling berkabar. Dan teman-teman sekarang sudah masing-masing. Sekarang di tahun 2024 bikin studio kecil-kecilan, Studio Pakaroso. Selesai membuat kolektif di Palu yang namanya Rumah Hutan Drupadi, setelah pindah ke Bekasi akhirnya bikin lagi. Saya tahu juga ya, mungkin panggilan jiwa atau panggilan alam atau memang ditugaskan untuk membangun kelompok-kelompok begitu, atau terlibat bersama-sama dengan kelompok-kelompok yang dibangun dengan swadaya sendiri. Konsentrasinya masih sama, tidak jauh-jauh dari kesenian, terutama seni rupa. Begitu juga di Rumah Hutan Drupadi dulu ya, bermain-main dengan produksi-produksi cukil, painting, masih sama. Di sini juga seperti itu, di Studio Pakaroso juga sama. Mungkin bagi saya hidup berkelompok itu menarik, karena kita bisa saling menyatukan kekuatan satu dengan yang lain gitu. Bisa sama-sama berkembang,
meningkatkan kapasitas diri, bisa saling berbagi pengetahuan satu dengan yang lain, bisa saling berbagi jaringan, seperti itu. Jadi itulah yang namanya kolektif ya, di mana kita berkontribusi satu dengan yang lain. Tapi pada dasarnya semangat kolektif ini juga itu kulturnya kita sih sebenarnya di Indonesia ya. Seperti kita lihat kayak komunitas-komunitas kampung-kampung itu kan juga terbangun dari semangat bersama yang kemudian menamakan dirinya mereka masing-masing. Mungkin hari ini secara administrasi kita mengenalnya dengan desa atau kemudian berkembang jadi kecamatan, kelurahan. Ya mungkin seperti itu ya yang saya lihat ya. Cuman dalam skup-skup kecil ada grup-grup kecil yang menjadi dasar. Nah tinggal konteksnya dikelola karena kami aktif berkesenian, kelompok kami di Studio Pak Karoso konsentrasinya ke situ. Sistem yang kami terapkan ya, yang kami praktekkan di Studio Pak Karoso ini tidak ada pemimpin tertinggi sih sebenarnya. Mungkin pada kesempatan awal saya menjadi founder gitu. Tapi pada aktivitas-aktivitas kegiatan, teman-teman bisa menjadi leadernya. Misalnya kegiatan cukil misalnya. Frandi karena dia lebih mumpuni secara knowledge gitu, secara pengetahuan, jadi dia didapuk menjadi memimpin di situ. Ketika ada urusan yang lain, misalnya soal desain, itu bisa IAR di situ. Skill-skill seperti tato, ada Kiki di situ. Jadi tergantung project, siapa yang kemudian kita lihat mumpuni menangani project itu, dialah yang akan menjadi pemimpin di situ. Jadi tidak ada satu kayak dibilang ketua begitu tidak ada, atau pimpinan tertingginya tidak ada. Tergantung project. Ketika project ini dirasa cocok diketuai atau dikepalai oleh individu ini atau orang ini karena dia punya talent di situ, maka dialah yang akan memimpin. Kemudian member yang lain akan membantu menangani proyek itu. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti listrik, makan ya kami patungan di sini. Kayak internet gitu misalnya ya kita patungan gitu. Jadi pada komposisi tertentu, pada kebutuhan tertentu mungkin kita bikin kesepakatan gitu. Nanti patungan sekian gitu. Jadi nilai patungan itulah yang kita gunakan untuk menjalankan aktivitas kita di studio sini terkait kebutuhan-kebutuhan domestik atau kebutuhan-kebutuhan primer kita di studio sini. Bagaimana sehingga membuat itu adil? Keadilan yang terbentuk di Studio Pak Karoso terjadi secara organik. Jadi kita saling punya kepekaan saja gitu. Ketika kita melihat teman kita sakit misalnya ya kita yang merawat, saling merawat satu dengan yang lain. Ada teman yang ekonominya misalnya terbatas, jadi teman-teman yang lain kemudian mencoba memberi sumbangsi lebih. Ketika sudah stabil, gantian. Jadi polanya itu memang organik, jadi saling punya kepekaan satu dengan yang lain begitu. Tidak ada satu aturan yang kemudian mengikat satu sama lain. Kita tidak memperlakukan pola seperti itu di sini gitu. Jadi kemudian dikembalikan kepada individunya masing-masing, dikembalikan kepada kepekaan rasa kebersamaan masing-masing. Bagaimana? Boleh begitu? Saya suka bicara-bicara sendiri begini. Menu vegan lagi tuh orang ini hari? Gagal. Veganism. Sebenarnya kalau vegan itu bentuk statementnya orang bahwa orang sangat tergantung sama tanah. Berarti kita butuh lingkungan yang baik, butuh tanah untuk menanam, untuk menghasilkan sumber makanan. Kiamet. Moncok aja itu? Moncok aja. Hasil laut kita makan ini. Hasil tanah ini. Iya. Laut jauh sekali. Sampai sini dia sudah suka ikan. Jadi ikan. Jadi pastikan kita betul-betul mengambilnya dari laut terdekat. Sebenarnya orang Indonesia kan kadang vegan susah setengah mati mau jadi orang vegan. Padahal sebenarnya gampang sekali kau tahu. Sebenarnya mudah jadi vegan. Kita harus punya satu ketersediaan lahan dan harus bisa memanfaatkan lahan. Dulu ada program namanya Toga.
tanaman obat keluarga. Nah sekarang itu sudah disepelekan, orang-orang kayak tidak suka dengan aktivitas menanam, bahkan Betul. untuk hal-hal yang sebenarnya mudah ditanam seperti tomat, Iya. rica. Nah, ini sayur ini mudah ditanam ini. Iya, hasil dari tanah semua ini. Hasil tanah semua. Tapi belakangan negara kita lagi mengeruknya, Iya. mengambil sumber daya mineralnya. Iya, gampang sekali jadi vegan sebenarnya. Maksudnya ya, misalnya, oke lah tidak usah lah bicara apapun namanya itu mau vegan mau apa. Misalnya kita makan dari tumbuh-tumbuhan. Itu toh tanpa daging-dagingan bisa sekali kok toh. Bisa. Bisa sekali. Misalnya oke lah tantangannya coba tidak makan daging. Apakah bisa cuma makan tumbuh-tumbuhan? Tidak masalah, bisa sih. Iya, sangat bisa tuh. Dan kayaknya banyak peradaban yang jauh dari laut, jauh dari sungai, hari ini masih ada, masih hidup. Meskipun hari ini mungkin aksesnya dia sudah bisa beli ikan Iya. di mungkin di negara sebelah lewat jalur ekspor impor, tapi Tidak tiap orang hari. awalnya memang makan ini Tiap hari juga dia makan ikan. tidak tiap hari dan tidak masalah. Macam Papua dan Iya masih bapak harga mau makan mie sama daun Sagu, Iya, sagu. ubi dan sagu. Bertahun-tahun. Justru lebih kuat fisiknya orang. Iya. Pendapat. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu tentang vegan? Kalau vegan, industri peternakan akan bangkrut. Kalau satu dunia vegan, Iya. langsung dia bakal mikir ini Yamaha vegan Pak. Langsung bisnis dia ini. Tapi misalnya tantangannya kau tidak makan daging. Bisa tidak? bisa. Bisa tuh. Nah, sekarang kalau misalnya vegan itu jadi konsentrasi utama, apa dampak positifnya? Dampak positifnya, Iya. ya manusia akan kembali ke ini, hidup akur dengan Tidak ada orang mau kolesterol. itu Iya, lagi betul. kesehatan, toh? Iya. Iya. Sama kita akan sadar bahwa kita membutuhkan tanah, Oke. toh. Karena itu menjadi bagian yang penting. Oh, sangat penting. Karena dari situ sumber makanan. Ketika Jelas. kita menanam, toh. Iya. Ini yang kau mau mainkan dua warna, friend. Iya. Reduksi. Reduksi DP nama. Tapi kalau saya perhatikan kau lebih talent di cukil ya. Iya kan? Iya. Maksudnya karena kau lebih banyak mengeksplorasi ini saja, cukil. Iya, lebih sering main di sini. Iya. Di seni grafis. Sama hal-hal yang berbau digital. Kayak audio, video. Iya, dia Passionmu di situ, visual. audio visual. Tapi saya juga suka main musik. Iya. Jadi di musik, eksplorasi di musik ada sebagian, di visual juga. Iya. Iya, audio visual, digital, sama grafis. Bisa semua orang mainkan nanti pelan-pelan tuh. Iya. Mungkin sekarang kebutuhannya karena produk, karena banyak showcase. Jadi memang cukil dulu kita orang sodorkan. Nanti habis itu orang bikin orkestra noise. Tuh. Boleh itu. Gitu? Kita Orkestra. Kita lihat MKL itu ada belum nih? Iya. Tipis-tipis. Artinya kan pernah kita orang nonton event-event noise begitu. Kita orang bikin ulang saya lagi no. Konsepnya ruangnya itu yang coba ada memang ruang sendiri dia, di ruang protes di publik atau di Yang penting ada dulu. Nanti kan kontennya bisa orang arahkan ke mana tuh. Kebutuhan apa. Cuman menjadi support ambience untuk kritik sosial juga menarik. Gitu. Tapi selama kita paham dulu substansinya. Kalau kita paham apa yang orang protes, enak kita orang olah. Iya. Sebenarnya noise itu zero waste. Iya betul. Karena sebenarnya kan noise itu kan frekuensi yang dibuang. Jadi anak-anak noise ini coba eksplorasi frekuensi itu dan
Iya, yang orang tidak pakai. Iya, yang di industri musik mainstream tidak pakai. Iya, sama kayak kita bikin patung tuh. Bikin patung dari tanah liat lah. Ada satu gumpalan tanah liat. Terus di kepalanya kita ada bentuk yang mau dibikin. Jadi kan ada hal-hal yang dibuang dari Oh iya. tuh, dari tanah liat itu, dari ketika proses carving, ada hal-hal yang dibuang karena tidak bisa kita pakai semua untuk mewujudkan bentuk itu. Ya. Nah, yang dibuang itu Coba dikomposisi ulang. ulang, diracik, Iya. siapa tahu jadi sesuatu. Disitulah noise tuh. Lanjut sudah. Bacukil noise. Gak. Switch. Ada sendiri masanya. Saling gerak dulu, saya berantem mah takut. Oh, kok tidak bergaul dengan kamu juga? Jauh pergaulan. Akhirnya pas saya sudah besar, Biasanya dia begitu. saya tarik ke pergaulan. Dia kenal Bobby, dia kenal Ica. Maksudnya kita sebagai adik cuman disuruh ngantar ke circle-nya dia. Antar dulu saya ke rumahnya ini. Bukan, di sekitar dia mungkin sudah pada tidak main orang-orang. Oh, tidak main. Dia ya? masih dia cari. Tapi dia masih main, yang main dia. Maksudnya mungkin mainnya dia tantang entah itu dia stres atau entah dia tuh meredam sakit terserah dia lah. Iya sih. Saya cuma bisa kasih tahu jangan. Berapa bersaudara kau laki-laki, Edit? 3, Yang perempuan ada? 3, 3 juga. Berarti 4 dan kau, laki-laki. tidak 6, 3. Oh, 3. Kembaliannya mau ambil gula-gula tidak? Saudara laki-laki ini umumnya pergaulan itu laki-laki. Dan tidak perempuan, apa? Perempuan. Aku perempuan 2. Perempuan 3. 3 orang. 3. Jadi yang dikhawatirkan kita orang 3 laki-laki yang mau berkelahi, maksudnya yang urusan begitu. Kita beda, perempuan yang berkelahi. Kusa perempuan 1. Biar sekali tuh. Itu Perempuan dijaga. 1 itu bukan dijaga sekali, ditakuti. Takut semua kita bawa itu ya, kayak dia mau keluar, dia pakai motor. Baru kau paling tua ya? Tidak, paling adik saya. Udah ditakuti di rumah. Saya pakai motor tadi. Ini, oh, sudah. Dia kayak, ih kenapa dia pakai motorku? Saya mau keluar gitu. Dia suruh gitu, ih bisa aja, bisa. Kalau dia pakai biar gitu. Kalau saya isinya perempuan semua. Cuma saya ada yang CB aku yang laki-laki. Oh iya, dia perempuan Iya. ya. Teman bawa pikir lah. Maceku perempuan. Adekku perempuan. Tapi saya lihat budak penggambar tuh. Iya. Saya lihat dia mau cuki. Saya bilang, ih bagus sekali hasil cukil. Kayaknya kamu ini satu keluarga kayak ada keluarga dari seni begitu. Saya tanya begitu. Ada tidak? Ada kira-kira dari umri dari buyut-buyut yang, Paceku jago menggambar. nah biasa begitu ketemu. Dia gambarnya itu realis, tapi kebutuhan menggambarnya dulu itu apa namanya? Karena dia kan basomel kayu hitam. Iya. Jadi kayu-kayu hitam itu yang dia gambar. Bentuk-bentuk kayu, kayak balok-balok kayu. Tapi realis begitu ya. Kelihatan dia punya ini. Maksudnya iya dapat. Dia ada ulir-ulirnya. Iya. Dia punya kayak serat-serat kayunya. Gambar-gambar kebutuhan pekerjaan. Cuman kan dari situ kan kemungkinan kalau gambar yang lain. Iya, cuman saya belum pernah lihat gambar yang lain. Semua gambarnya kebutuhannya untuk pekerjaannya dia. Berarti yang kemudian itu yang ekspor ke Jepang, yang mau dibikin dia perintilan meter. Iya. Itu kan harus ada gambar sama orang Jepang kan mesti. Iya. Kalau itu kan kerjasama. Iya. Karena dia pakai materialnya kita dan kita supaya pengirimannya Jepang ini pokoknya laki-laki ya. Iya. Dari hal kecil ini Berarti- harus pas. Iya, Masih ada betul. benang merah masih. Iya. Iya. Bisa lah. Pak. Begitu. Pertama dilarang saya. Apa gitar musik apa itu kau musik? Apa kau main lama? Dia ada gitar pokoknya. Dia maunya yang pasti konvensional masih PNS. Kerjaan tidak ada usaha tidak. Jadi maunya dia sekolah itu apa? Tidak mau bimbing. Waktu kok tidak ada fase yang bergaul nongkrong dengan kakak gitu. Ini sudah dewasa. Mari Jo. Ijar udah sembuh. Sudah. Udah ada. Sembuh dia. Udah lumayan. Baju apa? Baju apa? Tanggal Baju apa? Reggae. Tangannya dong. Tangannya dong.
Apapun gambarnya. Bisa jeli nggak? Hmm? Matanya begini. Bisa jeli nggak? Aduh, kayaknya Om Iki bisa. Om Sama, Kiki bisa bisa jeli. jeli Gimana, nggak? gimana? Gini. Tuh. Bisa Mana kan? Randi? Coba tolong. Makan ya. Kamu makan. Iya. Belum makan dong. Terus lagi ngapain? Gambar guys. Halo guys, hari ini kita lagi di studio Kasih Kuat. Sebenarnya kita ngomongnya Pak Karoso, bukan studio Kasih Kuat. Ini studio Pak Karoso. Kita lagi di studio Pak Karoso. Aku lagi kerja jadi bos studio Pak Karoso. Ngerjain apa aja? Biasanya kita menggambar kayak kalau Pak Ceko lagi kerja atau enggak main. Kalau Pak Ceko biasanya kerjaannya di tab bikin konten atau enggak nukil baju. Kayak ini kan dibikin sendiri nih gambarnya. Bukan dari pas aku beli, tapi dibikin sendiri. Selamat bekerja, Teluk. Selamat bekerja, Rio. Mana fake klien ini? Raya. Pertama. Kalau awalnya tenda itu sebenarnya dia pakai tiang apa? Sebelum ada tenda-tenda begitu. Pas dia populer tapi bukan zaman dulu. Rasa masih olah pertanyaan ini sebenarnya maksudnya apa? Kok basa-basi sekali atau gimana? Jadi tenda itu, kalau yang saya baca-baca melalui literatur yang dirilis oleh ensiklopedia Hammer Downs, Campground Adventure Journey in the World, Asosiasi. sebenarnya tiang utama dari tenda itu adalah iman. Berat. Jadi iman mesti bisa jadi tiang apapun. Itu dia. Artinya iman ini harus ada dulu sebagai tiang utama. Baru kemudian dia bisa jadi apa saja. Iya. Seperti kita menyatakan kekuatan kan awalnya iman. Awalnya dari iman. usaha ya. Betul. 3, 4 tenda itu. Tadi habis batato boneka, sekarang batato kulit asli. Kiamet Kiki. Dan teman-teman kalau mau tato, langsung kepoin saja Instagramnya KDCK Tato. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.